Pasca dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba oleh Kepolisian Resort Mataram, Nusa Tenggara Barat, penyanyi Reza Artamevia yang berada dalam satu kamar bersama Ketua Parvi, Gatot Brajamusti saat dilakukan penggerbekan, hari Kamis kemarin akhirnya untuk pertama kalinya memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media. Dalam acara konferensi pers yang digelar di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, Reza menyampaikan sejumlah pengakuan, salah satunya tentang dirinya yang merasa bukan sebagai orang yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba. Karena sejauh ini Reza mengaku tak pernah mengalami apa yang disebut dengan sakau atau sebuah gejala, baik fisik maupun mental yang tidak nyaman yang dialami oleh para pemakai narkotika zat adiktif. Rasa sakit saya tidak pernah, dan saya saya tidak merasa ketergantungan, dan saya juga merasa waktu di dalam proses semuanya baik. Kami tidak dalam keadaan orang yang sakau, kami bukan orang yang sakit, kami sehat walafiat, alhamdulillah, dan kerjasama pokoknya anggota polisi dan BNN di sini semua begitu baik. Kalau misalnya saya seorang pemakai yang benar-benar intens, pasti nggak mungkin negatif hari ini hasilnya, itu aja, gitu ya. Kan semua udah cerdas, jadi bisa berpikir sendiri, oke? Sebagai orang yang tak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan zat aditif, Reza menegaskan kembali bahwa kasus narkoba yang menimpanya bisa saja terjadi pada siapapun. Siapapun bisa mengalami hal seperti saya. Anda mungkin juga kalau lagi apes bisa aja seperti itu. Jadi tolong semoga jangan ada terjadi stigma yang wah ternyata begini, jangan. Siapapun bisa mengalami hal seperti saya. Gitu, bahkan Anda yang mungkin ibu-ibu pengajian sekalipun gitu ya, atau bapak-bapak yang terus bapak-bapak ulama-ulama ustadz bisa saja kalau apes ternyata ngalamin kayak seperti AA seperti kami. Berdasarkan hasil tes urin sebelumnya yang sudah dilakukan pihak berwajib terhadap 6 orang termasuk salah satunya yaitu Reza, wanita 41 tahun tersebut dinyatakan memang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Namun kemudian polisi meminta kepada BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan rehabilitasi terhadap Reza serta 3 orang lainnya dalam kasus ini. Dan setelah BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan tes urin ulang terhadap Reza pun dinyatakan telah negatif alias tak ada lagi kadar narkotika dan zat aditif di dalam tubuhnya. Selain itu, BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat menandaskan juga bahwa Reza serta 3 orang lainnya hanya termasuk golongan orang-orang yang hanya mencoba-coba terhadap barang-barang haram tersebut. Menyerahkan kepada kami BNNP 4 orang, 1 laki-laki, 3 perempuan. Nah, nggak perlu saya sebutkan, permintaan dari Polda ke kami adalah untuk direhabilitasi. Kenapa ini direhabilitasi? Karena memang di 4 orang ini tidak ada barang buktinya. Kemudian waktu dites oleh Polda memang waktu itu positif. Hasil dari kami nanti setelah kita terima, kemudian kita tes urin juga, dari keempatnya sudah tidak ada kadar narkobanya. Jadi semuanya sudah negatif. Positifnya kemarin dengan alatnya yang di Polda. Nah, kemudian SOP kami, SOP di BNNP, setelah menerima dari Polda, kita datakan, kita assessment, kita tes urin dulu, kemudian kita assessment. Nah, hasil assessmentnya menyatakan bahwa dari keempatnya tingkat penyalahgunaannya masih di tingkat coba-coba pakai. Jadi belum tingkat kecanduannya, tingkat penggunaannya belum sering, belum kecanduan. Oke, kemarin positif, sekarang negatif. Ada apa kita nggak pernah tahu pemirsa. Tapi yang pasti kalau tadi BNNP dari Provinsi Nusa Tenggara Barat bilang Reza Artamevia ini hanya coba-coba ya. Coba-coba ke narkoba. Tapi kalau kita lihat memang agak kurang segar Reza Artamevia ditambah sedikit kurus. Kita berharap semoga ini kurusnya ini bukan karena narkoba tapi karena olahraga ya. Dan pemirsa berikutnya kita akan melihat kali ini putri-putri seorang Reza Artamevia. Ada 2 orang putri bernama Alia dan juga Zahwa yang tentu saja imbasnya ini secara langsung pada mereka. Dan ternyata Komisi Perlindungan Anak Indonesia kabarnya akan memberikan perhatian dan juga pendampingan kepada putri-putri Reza Artamevia. Dan kita juga akan melihat pendapat psikolog tentang kasus yang menimpa dari putri-putri Reza Artamevia.
Selengkapnya di Serpagi. Pasca penyanyi Reza Artamevia dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba, kedua anak Reza yaitu Zahwa dan Alia tentu sangat terpukul dan syok mengetahui ibunda mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Namun sebagai anak, baik Zahwa dan Alia tak larut dalam penyesalan dan kesedihan. Keduanya malah semangat memberi dukungan kepada ibu mereka. Zahwa dan Alia bahkan berinisiatif menghubungi seorang pengacara, meminta bantuan untuk mendampingi ibu mereka. Sementara itu pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sendiri dalam menyikapi permasalahan ini juga tak tinggal diam. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan keluarga Reza untuk memantau perkembangan Zahwa serta Alia. Sudah melakukan pengawasan dan ikhtiar untuk jalin komunikasi dengan pihak keluarga agar keluarga juga memiliki kesadaran akan tanggung jawab pengasuhan secara baik terhadap anak-anak agar anak-anak terus tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan fitrah, harkat dan martabat kemanusiaannya. Dia tetap bersekolah, memiliki hak pendidikan, tetap sehat dan juga tidak terpapar penyalahgunaan narkotika. Selain itu, KPAI juga akan hadir memberikan pendampingan kepada Zahwa dan Alia agar mereka juga tak terkena imbas dari permasalahan yang dihadapi ibu mereka saat ini. Karena menurut KPAI, seorang anak memiliki sifat dasar yaitu meniru atau melakukan imitasi terhadap orang tuanya sendiri. Tanggung jawab orang tua kan harusnya memberikan pengasuhan secara baik, memberikan teladan yang baik. Nah, jika orang tua yang seharusnya menjalankan fungsi keteladanan itu tidak memberikan, justru memberikan contoh yang buruk, maka anak bisa dikeluarkan dari lingkungan yang buruk itu untuk kemudian dialihkan ke keluarga pengganti. Nah, keluarga pengganti hingga derajat ketiga seperti kakek, nenek punya tanggung jawab untuk memastikan pengasuhan secara baik itu. Nah, jika orang tua tidak mampu menjalankan fungsinya untuk memberikan pengasuhan dan keteladanan, maka keluarga mengambil alih fungsi pengasuhan dan juga tanggung jawab perlindungan anak. Saya kira kita harus memiliki empati ya terhadap anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh bapak kandungnya meninggal, dan tanggung jawab kita bersama memberikan perhatian untuk pengasuhan secara baik dari anak-anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya ini agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Ketika figur ayahnya sudah tiada, maka diharapkan tentu ibu dan juga keluarga besarnya bisa mencurahkan kasih sayang secara lebih sehingga pengganti orang tua hadir di dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Nah, dalam kasus ibunya juga terlibat penyalahgunaan narkotika, tentu kakek nenek kemudian paman ini punya tanggung jawab. Jika tidak ada, nanti negara hadir untuk memastikan pengasuhan secara baiknya. Makanya KPAI memiliki concern di dalam pemastian pemenuhan hak dasar anak dan juga perlindungan. Secara psikologis, kasus yang menimpa Reza Artamevia tak bisa dipungkiri memang berimbas kepada anak-anaknya. Rasa khawatir dan sedih yang dialami Zahwa serta Alia, kedua putri Reza, memang sangat beralasan mereka rasakan. Bagaimanapun juga namanya anak, kalau orang tua terkena masalah pasti kan khawatir ya, sedih. Apalagi ini kasusnya lumayan berat gitu kan, boleh dibilang karena ada pelanggaran hukum juga. Terus ada masalah penyalahgunaan zat adiktif terlarang gitu ya. Pasti kan buat anak lebih berat lah diterimanya. Pasti kaget, pasti sedih dan bingung gitu karena pada saat kita orang tua selalu bilang jauhi pergaulan yang nggak bagus, jauhi narkoba, pokoknya harus baik lah jadi anak itu
Sementara dia melihat orang tuanya, loh kok memberikan contoh yang nggak seperti yang dibicarakan gitu. Jadi pasti ada kan gamang ya, bingung. Jadi yang harus diikutin yang mana gitu. Kenapa orang tuanya begini? Ada baiknya sih orang tuanya juga memang ketemu sama anaknya, ngobrol gitu. Memang sangat berat beban psikis yang harus ditanggung Zahwa serta Alia akibat kasus narkoba yang menjerat ibu mereka. Agar psikis mereka tak terganggu ke depannya, sebaiknya harus ada pihak keluarga atau sekolah yang melakukan pendampingan. Keduanya pun sebaiknya menghindari dahulu penggunaan media sosial yang disinyalir bisa memicu rasa minder mereka di dalam pergaulannya. Sebaiknya ada orang yang dekat dengan anak itu. Ada signifikan others yang lain lah gitu ya. Mungkin kan karena entah misalnya orang tuanya yang lain atau omnya, tantenya, kakek neneknya, siapapun yang kira-kira dekat dengan anak itu, bahkan misalnya bisa aja guru di sekolah gitu ya, atau misalnya konselor di sekolah yang si anak ini percaya supaya dia bisa menceritakan perasaan hatinya dia untuk saat ini gitu. Kemudian sebaiknya sih untuk sementara dijauhkan dulu dari sosial media, karena kan sosial media ini sudah kita tahu cepat sekali ya untuk menjudge orang juga gitu. Pasti ada yang mendukung, tapi bisa jadi nanti nggak kurang banyak juga yang beraroma negatif gitu. Takutnya nanti justru menambah down si anak ini. Kasus narkoba yang menyeret nama mantan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI, Gatot Brajamusti masih terus bergulir. Pada hari Kamis kemarin, Gatot yang sebelumnya berada di Mataram, Lombok akhirnya kembali diterbangkan ke Jakarta untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di kediamannya. Penggeledahan di kediaman Gatot kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan ini merupakan kali kedua yang dilakukan pihak kepolisian. Kediaman Gatot sudah dipenuhi dengan pihak kepolisian. Pria yang kerap disapa A. Gatot ini yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya akhirnya hadir. Dengan memakai baju kemeja berwarna abu-abu dan kacamata yang bertengkar di wajahnya, tangannya pun terlihat diikat dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. A. Gatot pun terlihat bungkam melihat banyaknya awak media yang sudah berada di depan kediamannya. Maka seperti inilah Gatot Brajamusti saat sampai di kediamannya. Berapa semua? Bukan mobil ya? Bukan ya? Ini mobil. Di belakang buka aja bang. Buka aja bang. Buka aja bang. Jalan aja bang. Bang. Kasih jalan. Ya buka aja bang. Kasih jalan. Kasih jalan. Dah ada ya. Bang. Dah ada. Ya udah cukup. Coba sini. Usai penggeledahan di kediaman Gatot, pria yang juga dikenal sebagai guru spiritual ini keluar tanpa berkomentar dan mengucapkan sepatah kata pun. Kepada para awak media yang sudah menunggunya sejak lama, ia memilih menunduk dan segera masuk mobil hitam yang sudah menunggunya dengan pengawalan yang sangat ketat. Maju lagi, tidak ada yang dorong. Tetap ke situ. Gatot gimana Gatot? Kasih komentar ya Gatot. Maaf Pak, awas kepalanya, hati-hati. Hati-hati. Jangan sih. Bang, dikit bang. Gimana Pak Heri? Pemeriksaan penggeledahan. Gak apa-apa, Bapak sendiri. Penggeledahan pada hari ini dicukupkan, nanti kita lanjutkan ke depan. Udah tidak ada pertanyaan, nanti kita akan beritahukan lagi. Bila pihak kepolisian memilih untuk sedikit bungkam, namun sebagai orang yang turut menjadi saksi, Lois selaku Ketua RW sempat memberikan sedikit berkomentar seputar jalan penggeledahan yang terjadi di kediaman Gatot. Rupanya usai menjalani serangkaian penggeledahan, A.A. Gatot dibawa ke rumah sakit lantaran kondisi kesehatannya yang menurun. Saya sebetulnya nggak bisa ngomong ya, karena ini kan wewenang polisi ya, penyidik. Nggak boleh. Jadi saya diminta oleh polisi untuk datang menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang. Yang digeledah, yang disita apa aja Pak? Saya nggak boleh tahu loh. Bener.
Saya pikir nginep di sini dia. Pak, soal senjata api Tadi kan sempat tidur. tadi ditemukan 2 jam. Pules ya. Sakit katanya mau ke rumah sakit. Sekarang ke rumah sakit ya. Tinggi ya, Bro? Nggak tahu lah. Ya macam. Biasa kalau orang gitu kan stres ya. Nggak tahu, saya nggak boleh tahu tadi juga. Dari penggeledahan yang dilakukan, pihak kepolisian kembali menemukan temuan barang bukti baru berupa senjata api dan 2 buah berangkas. Namun sayang, pihak kepolisian tak kunjung bisa membuka kedua berangkas tersebut meski sudah memanggil ahli kunci. Bahkan sebagai pemilik berangkas, Gatot mengaku lupa untuk membuka berangkas miliknya. Bukti yang terlihat jelas hari ini adalah adanya senjata api di atas meja makan, betul begitu? Ya. Oke. Berangkasnya belum terbuka ya. Mau dilanjutin karena tadi dia nggak mau kasih kodenya, katanya udah lupa. Jadi dipanggil tukang spesialis buka berangkas juga nggak bisa karena satu alat itu lupa. Nah, mungkin dia mau kembali lagi. Berapa berangkas Bapak? Ada 2 sih. Ada 2 berangkas dan dua-duanya belum bisa dibuka. Belum. Sebesar apa Bapak? Ya segini lah, berapa? 1 meter Pak. Ya 1 meter tingginya 1 meter lah. Di balik penangkapan Gatot, nama penyanyi Reza Artamevia ikut tersangkut dalam penangkapan tersebut. Bahkan Lois mengaku memang kerap melihat penyanyi 41 tahun serta beberapa selebritis lain yang datang berkunjung ke kediaman Gatot. Melihat hal itu sebagai ketua RW, Lois tak menaruh curiga. Namun ia sempat melayangkan 2 kali surat peringatan kepada pihak Gatot, mengingat tak kunjung melapor dirinya sebagai warga setempat. Bahkan Gatot juga sempat mendapat protes dari warga, melihat banyak tamu yang datang dengan mobil yang terparkir di sembarang tempat. Reza Artamevia di sini? Saya sih nggak pernah tahu yang gitu-gitu. Satpam saya yang tahu. Bahkan mereka tahu tuh siapa-siapa aja tuh. Tidak pernah melapor. Dan itu saya sudah keluarkan surat peringatan. Ya jadi ya memang orangnya agak aneh ya, kontroversial gitu ya, tidak bisa bersosialisasi ya. Di situ juga diprotes oleh warga saya. Di sini baru 2 bulan juga diprotes karena ramai sekali nih kan orang parkir ya yang datang. Katanya sih banyak artis yang datang ya, selebriti. Jadi mondar-mandir bolak-balik kemari. Biasanya buru-buru, mungkin parkir sembarangan. Kayaknya kan warga saya jadi marah. Kita selama ini hidup tenang, damai, tentram. Dengan adanya yang bersangkutan itu sangat mengganggu. Nggak tanya. Pak, binatang langka juga sepertinya ada. Udah diambil duluan kan, kalau nggak salah ya. Bapak sendiri tahu nggak sih dia tuh menyimpan binatang langka di sini Pak? Nggak tahu. Dengar-dengar sih ya, dengar-dengar. Kan suka ngundang anak-anak yatim piatu, ya kan. Suka zikir, suka ya gitulah. Rutin nggak Pak? Tapi suka ada rutin. Tiap Jumat, tiap malam Jumat ya. Setelah 9 bulan berjuang di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, artis Atala Riksya akhirnya dinyatakan kalah atas kasus sengketa tanah di daerah Cibinong. Arik begitu ia disapa mengaku amat kecewa atas keputusan majelis hakim yang dibacakan Kamis kemarin. Sebagai seorang pembeli tanah sejak 16 tahun silam, Arik merasa dirinya tak mendapat keadilan atas putusan yang ia anggap berat sebelah tersebut. Gimana Bang Yun ini, saya nggak bisa berkata apa-apa, saya tidak memperoleh keadilan yang sebagai mestinya saya peroleh, karena saya tahu sekali, karena saya pelaku utama, misalnya sejarah saya bisa berada di tempat di mana di rumah yang saya diami sekarang ini, wilayah yang saya diami sekarang ini, dan saya yakin saya sudah melakukan prosedur-proseduran jual beli yang baik seperti itu, apalagi saya tetap
bagaimanapun juga saya memang mungkin dilihat artis, tapi tetap saya warga negara Indonesia yang biasa, yang saat itu mungkin saya awam segala sesuatunya. Justru di sini saya sebagai individu, sebagai warga negara Indonesia yang memerlukan yang namanya peradilan yang sebenar-benarnya. Kami mungkin rakyat kecil, rakyat Indonesia yang berteriak kepada penguasa-penguasa negeri ini untuk mendapatkan keadilan, tapi ternyata segala sesuatunya saya tidak terima. Bahkan saya rasa saya bisa katakan ini berat sebelah sekali ya Bang ya. Ya, tapi ya bagaimanapun juga untuk segala sesuatunya saya akan selalu percayakan penuh kepada kuasa hukum saya. Arik juga mengaku janggal mengapa selama 16 tahun tinggal dan menetap di tanah yang ia beli tahun 2000-an tak pernah masalah. Masalah kemudian baru muncul ketika ada seorang bernama Tarso yang menggugat kepemilikan tanah seluas 7.000 meter persegi karena merasa memiliki akte jual beli yang sama. Periksa di sini kan, yang harus diperiksa adalah si penjual ini, si PT Sabta Usaha Gemilang ini. Ya enggak lah, karena saya tahu saksinya yang utama adalah Yang Maha Kuasa. Kalau saya melakukan segala sesuatunya dengan benar, tidak ada yang harus saya takuti. Proses hukum harus dijalankan, harus dihormati. Justru saya minta semua warga Indonesia belajar dari kasus saya ini, begitu. Dan saya minta ya pihak-pihak berwenang itu yang bisa ya melihatlah tindakannya gitu. Tak hanya itu, Arik juga mengaku sangat sakit. Dirinya seolah-olah dikategorikan sebagai pihak yang memanipulasi data kepemilikan tanah dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, sehingga ia bisa menetap dan memiliki sertifikat kepemilikan, namun tidak memiliki surat pelepasan hak tanah dari pemilik sah. Jujur yang paling mengganggu buat saya bagaimana seorang Atta Larixia yang bukan siapa-siapa bisa memanipulasi orang-orang kelurahan dan Kecamatan Cibinong untuk saya bisa memperoleh surat-surat tanah itu. Udah, itu aja pertanyaannya. Tidak sah, bagaimana mungkin? Dan dinyatakan tidak sah di keputusan pengadilan ini. Berarti saya seorang pribadi yang bisa memanipulasi dengan segala usaha mempengaruhi lurah dan camat. Justru karena nggak ada ancaman, tidak ada firasat apa-apa. Mungkin selama 15 tahun saya bisa tenang-tenang tinggal di situ, berarti kan mereka mengakui mereka yang salah, tinggal saya nunggu. Cuma saya kan mentok. Di saat saya harus mengurus surat-surat, ingin naikin surat itu menjadi sertifikat hak milik sebagiannya, itu nggak bisa karena terbentur sama surat pelepasan hak yang saya tidak pernah kembali lagi kepada saya karena pernah dipinjam sama mereka. Justru mereka yang pernah pinjam, saksinya ada. Tak terima dengan keputusan yang dianggapnya jauh dari asas keadilan, suami Sania Marwa ini pun siap berjibaku lagi dengan mengajukan banding ke tingkat MA. Arik berharap ada keadilan yang lebih baik untuk warga negara seperti dirinya. Kita juga kalau memang perlu nanti kita komunikasikan bahwa upaya hukum kita adalah untuk memperoleh kembali hak kita. Jadi hak orang nggak akan kita ganggu. Nah, upaya hukum itu harus dilakukan dengan sadar, dengan baik, sistematis, sesuai dengan hukum. Akan kita lakukan segala upaya hukum yang mungkin tidak ditempuh untuk mengembalikan hak. Oke, kapan ngajuin bandingnya nanti? Kalau dari undang-undang kan katanya harus 14 hari. Mungkin sebelum 14 hari kita pertimbangan untuk mengajukan upaya hukum banding. Ya, denda dan sekian itu kan begini, itu putusan itu hanya baru deklaratoir namanya, itu baru diumumkan saja, belum bisa dieksekusi. Putusan bisa dieksekusi itu apabila sudah selesai sampai Mahkamah Agung. Ini kan baru tingkat paling rendah, pengadilan negeri. Masih ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung. Dan lebih tinggi ada lagi Allah yang Maha Kuasa. Annisa Trihapsari dan Sultan Djorghi akhirnya merasakan juga momen pertama kali melepas anaknya untuk memulai perkuliahan di kampus. Seperti Kamis kemarin, keduanya menghadiri Raffi Putra Pangestu, buah hati Annisa dan mantan suaminya Adjie Pangestu untuk memulai kuliah di sebuah pusat lembaga training di kawasan Jakarta. Sebagai orang tua, Annisa didaulat untuk ikut memberikan pesan dan kesan langsung di atas balkon. Tanpa disadari Annisa, tiba-tiba ia tak dapat menahan air mata haru mengingat sang anak. Sebenarnya ya saya udah ada skripnya panjang banget, sampai nggak bisa tidur. Kebetulan juga adiknya Raffi kan lagi panas tinggi banget, jadi benar-benar yang di otak tuh banyak banget deh gitu ya, namanya juga mama ya, banyak yang dipikirin juga gitu kan.
Jadi pas lagi skrip itu mau dibaca, aduh udah deh nggak usah deh gitu, karena pasti nanti ngaco ngomongnya gitu. Jadi akhirnya bismillah aja ya, karena kalau tadi nangis ya itu keluar dengan apa adanya, keluar dari hati gitu. Ya emang itu doa saya. Dan sampai Raffi kayaknya bosan ya Raf. Kalau Bunda selalu ngomong bilang bahwa ya harta Bunda tuh kalian, harta Bunda tuh bukan materi, bukan sesuatu yang nanti bisa dibawa mati gitu, tapi anak-anak yang soleh, solehah yang bisa membawa Bunda nanti sampai ke Allah gitu. Hati ibu mana yang tak senang melihat putranya mulai beranjak dewasa dan melewati masa pendidikan sesuai harapannya. Tak ingin impiannya hancur, Anissa pun mengaku cukup protektif menjaga Raffi agar bisa meraih keberhasilan. Enggak, paling iya nelfon terus, SMS di mana, setiap berapa jam. Iya. Nelfon terus, kalau nggak diangkat marah-marah. Di mana kak gitu? Tapi nggak apa, itu kan menunjukkan perhatian berarti. Amin, Masya Allah. Itu kan bentuk perhatian, kapan lagi? Jadi kalau menurut aku ya, yang namanya anak itu nggak ada yang namanya nyusahin. Jadi sampai dia nikah pun, itu kita pasti kepikiran. Gitu. Jadi dari sampai wafat, itu pasti kepikiran. Nggak mungkin nggak. Nanti kalau nikah nih, apalagi dalam rumah tangganya. Ya, tapi semua ya serahin ke Allah sih. Cuma tetap aja perhatian tuh, pastilah nggak mungkin. Mau dia sehebat apapun, kita pasti tetap yang hai di mana gitu. Di mata Anissa dan Sultan, Raffi adalah sosok anak yang penurut dan tak membantah apa yang diminta orang tua. Lagi-lagi Anissa mengaku bangga melihat Raffi begitu antusias menerima masukan ibunya yang meminta ia untuk mengambil kuliah jurusan bisnis. Dia ini banget anaknya, sangat-sangat penurut. Nggak tahu di dalamnya seperti apa, tapi ya insya Allah mudah-mudahan nurut ya kak. Nurut. Nggak dipendam kan? Enggak. Raffi sendiri tak ingin mengecewakan orang tuanya. Lantaran itu di usianya yang mulai dewasa ia berjanji untuk memilih fokus kuliah daripada sibuk dengan urusan asmara. Udah kepikiran belum? Untuk sekarang enggak? Anak-anak tadi kita lagi pengen fokus belajar. Lagi pengen fokus belajar. Yang pasti saya bukan orang tua yang terlalu mengekang. Cuman saya selalu kasih contoh ke Raffi. Silahkan bergaul seluas-luasnya, ke bawah, ke atas, ke pinggir, ke kanan, kemanapun selebar-lebarnya. Tapi harus ingat gitu bahwa kamu harus sukses dalam agama itu terutama. Nah kalau misalnya dia udah sukses dalam hal apapun, insya Allah semuanya bisa mengikuti gitu. Jadi dia tinggal bukan istilahnya lucu-lucunya bisa atahiyatul, bukan gitu, tapi kalau dia punya jiwa yang benar-benar bisa membawa dirinya menjadi lebih baik, terus juga amanah gitu, nanti semuanya akan datang sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba mempunyai pasangan atau suka-sukaan, ya wajar lah, masa saya nggak ngebolehin, serem amat, nggak gitu-gitu juga lah, kasihan ya. Aku serah selagi dia mengerjakan sesuatu yang positif, yang halal gitu. Yang penting dia selalu berdoa yang diridoin aja. Mau dia jadi artis, mau jadi dokter, mau jadi apapun deh. Yang penting mintanya selalu minta yang diridoin. Jadi ntar biar Allah yang nunjukin. Kamis 1 September kemarin menjadi hari paling bahagia bagi artis sekaligus presenter Syahnas Haq. Pasalnya ia baru saja merayakan hari jadinya yang ke-44 tahun. Raut bahagia tampak begitu jelas di wajah cantik Syahnas. Pasalnya di hari pertambahan usianya ia merayakan bersama suami, Gilang Ramadan beserta sahabat-sahabat tercinta. Lantas kado spesial apa yang didapat Syahnas dari suami dan ketiga anak tercintanya? Ibu, kau adalah
saya merayakan dengan para sahabat, rekan-rekan media, rekan-rekan bloggers. Anak-anak itu kasih kado pertama adalah kalimat yang dia syuting di video yang tadi saya saksikan. Saya punya 3 anak yang selama ini saya menganggap bahwa anak saya tuh tidak bahagia punya ibu seperti saya. Karena apa? Karena galaknya saya dan keinginan saya untuk membuat mereka lebih baik. Saya baru tahu bagaimana kalimat dari dalam hati mereka waktu mereka mengatakan bagaimana ibunya. Dan buat saya kata-kata yang di-syuting sama Gilang mengenai rahasia terdalam hati anak-anak saya tuh kado yang luar biasa. Ternyata ada sisi baik yang mereka sampaikan mengenai kehidupan ibunya. Jadi buat saya yang... Di usianya yang sudah melewati kepala 4, rupanya masih banyak hal yang belum terwujud dalam hidup Syahnas. Salah satunya ia ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Namun niatnya itu urung dilakukan, lantaran tak ingin melewati momen kebersamaan bersama suami dan ketiga buah hati tercintanya. Yang belum tercapai, masuk surga, belum. Yang belum tercapai, saya belum punya mantu, laki-laki, anak laki-laki yang saya rindukan. Saya sudah bilang sama anak-anak saya, jangan lupa ya Kak, Adek, Bontot, nggak apa-apa loh lulus SMA menikah. Habis itu kalau kamu punya cucu, Bubu yang ngurus sama bapak, kamu kuliah lagi. Tapi Bubu yang ngurus, kalau bapak. Jadi sebetulnya saya mencoba untuk memperpendek angan-angan gitu ya, karena kalau saya berpikir apa yang belum, aduh, jadi saya pusing sendiri. Saya belajar untuk mensyukuri nikmat, memberikan saya menjadi seseorang yang lebih tenang. Jadi mudah-mudahan di usia 44 lebih saya menjadi wanita yang kalau ada apa-apa saya cuma begini. Sebelumnya, wah sikat loh pasti ya, Pak. Tipenya kan begitu, kalau sekarang udah bilang, ya iyalah.